Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, calon penghuni surga yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga sehat semuanya, berkah rizkinya, lunas hutang-hutangnya, dimudahkan segala urusannya, dan kabul segala hajat-hajatnya. Amin. Tanpa panjang lebar, mari bersama kita simak ulasan video berikut ini. Tanwin bisa berupa fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Dibaca an, in, un. Di sini an, kemudian in, kemudian un. Sebetulnya ketika kita membaca an, maka itu adalah hamzah fathah bertemu dengan nun sukun. An, di bawah berbunyi an, di atas berbunyi an. Sehingga tanwin, huruf terakhirnya adalah nun sukun, berupa nun sukun. Nun sukun berarti huruf nun yang mati. Perhatikan, an di atas an, in di atas in, un di atas juga un. Sehingga sesungguhnya meskipun tidak tertulis, ketika ada tanwin berarti di situ ada huruf nun sukun. Oleh karena itu juga ketika kita membahas hukum tajwid, kita akan membahas hukum nun sukun dan tanwin, atau hukum nun sukun atau tanwin. Dia akan berbarengan karena memang sesungguhnya adalah sama antara tanwin dengan nun sukun. Itulah yang disebut tanwin. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang berupa alif. Jadi tertulisnya alif, namun sesungguhnya itu adalah hamzah. Jadi kita sebut hamzah berupa alif, yang jika disambung cara membacanya dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah yang berupa alif tersebut tidak dibaca atau tidak terbaca. Contoh di sini pada Quran surah Al-Fatihah. Pada ayat yang kedua, di sini jika kita menyambung bacaan dari bismillah dengan ayat selanjutnya, maka alif pada kata alhamdu tidak terbaca. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, hamdu. Ketika diwasol dibaca milhamdu, bukan mi alhamdu. Nah, ketika diwasol huruf hamzah berupa alif tersebut tidak dibaca, maka itulah yang disebut hamzah wasol. Namun ketika di awal kalimat, hamzah wasol ini akan berharokat atau dibaca. Contoh di sini ketika di awal kalimat di waqaf, bismillahirrahmanirrahim, waqaf, tidak disambung dengan ayat selanjutnya, maka ayat selanjutnya dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca alhamdu. Ketika diwasol milhamdu, alifnya tidak terbaca. Itulah yang disebut hamzah wasol. Begitu juga dengan ayat selanjutnya, ar-rahmanir-rahim. Ketika dibaca tidak disambung dengan kalimat sebelumnya, maka diberi harokat ar-rahman. Namun ketika disambung tidak dibaca alifnya, maka dibaca rabbil alamin ar-rahman. Nar-Rahman, tidak dibaca na-ar-Rahman, tetapi nar-Rahman, alifnya tidak dibaca. Itulah hamzah wasol. Lalu mari perhatikan perbedaan antara mushaf Madinah dan mushaf Depak RI. Tanda hamzah wasol pada mushaf Madinah itu diberi tanda kepala huruf shod kecil seperti ini. Namun ketika di mushaf Depak RI itu tidak ada tanda, namun ada beberapa titik atau beberapa ayat yang langsung diberikan harokat. Seperti di sini, alhamdu sudah diberi harokat fathah. Kalau di mushaf Madinah tidak diberi harokat. Kemudian kita lihat ar-Rahman, ini tidak diberi harokat. Juga pada alifnya tidak ada tanda apapun. Di mushaf Madinah tidak diberi harokat, namun setiap hamzah wasol diberi tanda kepala huruf shod yang kecil. Itu perbedaannya.
Lalu membingungkan yang mana? Terkadang bisa membantu yang Depak, juga bisa membantu yang Madinah. Sebagaimana contoh, di sini jika kita tidak mengetahui cara menyambung hamzah wasol, maka karena di sini sudah ada harokat fathah, bisa jadi orang membacanya Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Alhamdu. Karena di sini ada fathah. Ini adalah jebakan bagi yang tidak mengetahuinya. Namun ketika di Mushaf Madinah, di sini Rohimil Hamdu, karena alifnya tidak berharokat. Begitu. Namun di satu sisi nanti akan membingungkan Mushaf Madinah ketika kita tidak mengetahui cara mengharokati atau memberi harokat pada hamzah wasol ketika dibaca di awal kalimat. Itulah hamzah wasol. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Perhatikan, aw lahwan. Ada fathah tanwin. Bertemu hamzah wasol. Kemudian di depannya ada nun yang tidak berharokat. Berarti nunnya mati. Tidak boleh dibaca lahwan fadlu. Hati-hati. Aw lahwan fadlu. Karena tanwin bertemu dengan hamzah wasol tidak bisa dibaca langsung. Sebagaimana kaidah yang tadi sudah kita jelaskan. Di Mushaf Madinah tidak ada tanda apapun, hanya ada tanda hamzah wasol yang diberi tanda kepala sod di atasnya. Namun di Mushaf Depak RI ini sudah ada tanda nun kecil, namun tidak diberi harokat kasroh. Sehingga ini juga bisa jadi masih membingungkan jika kita belum mengetahui cara membacanya. Cara membacanya harusnya aulah wa, bukan wan tapi wa, lah wa nil faddu, seperti itu. Aulah wa bukan wan, wa aulah wa nil faddu ilaiha, seperti itu. Baik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.